Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Triana dalam pembelajaran kimia pagi ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah diharapkan anak-anak bisa menentukan letak unsur, yaitu golongan dan periode, dalam sistem atau tabel periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kalian belajar menentukan konfigurasi elektron masing-masing unsur. Oke, mengapa sih unsur-unsur perlu dikelompokkan? Jika Anda memasuki perpustakaan, saya buatkan analogi terlebih dahulu. Pasti Anda melihat bagaimana ratusan atau bahkan ribuan buku bisa tersusun secara rapi pada rak-rak buku. Bagaimanakah penyusunan buku itu dilakukan? Seperti yang sudah kalian ketahui, buku-buku tersebut disusun berdasarkan jenis buku ya. Misalnya buku sejarah atau buku tentang linguistik atau bahasa, buku tentang sains, buku tentang ekonomi, ensiklopedia, dan seterusnya. Jadi buku-buku tersebut disusun berdasarkan temanya masing-masing. Sehingga saat pengunjung datang, mereka bisa tahu pada bagian mana mereka harus menuju. Artinya mereka sudah tahu di manakah posisi buku-buku itu berada sesuai dengan tema yang diinginkan. Begitu pula dengan unsur-unsur di alam. Kurang lebih terdapat 118 unsur yang ditemukan hingga tahun 2016. Ratusan unsur ini juga perlu disusun supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Oke, terdapat sejarah bagaimana para ilmuwan menentukan sistem atau tabel periodik unsur modern. Yang akan Ibu jelaskan pagi ini adalah tabel periodik unsur modern yang hingga saat ini digunakan. Untuk selebihnya, bagaimana sejarah penemuan sistem periodik unsur ini, silahkan anak-anak bisa pelajari di modul kimia. Di situ sudah Ibu jelaskan dengan cukup detail. Oke, dalam tabel periodik unsur modern dikenal dua bagian, yaitu periode dan golongan. Jadi golongan adalah kolom vertikal, sedangkan periode itu adalah baris horizontal. Kita kembali lagi. Jadi di sini kita mengenal ada 18 golongan. Kita dimulai dari golongan 1, ini ya. Unsurnya adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kemudian kita beranjak ke golongan kedua, golongan ketiga, 4, 5, dan seterusnya hingga golongan 18. Penulisan golongan ini ada dua sistem, yaitu sistem Amerika dan sistem Eropa. Untuk sistem Amerika sedikit berbeda, penggunaan atau penulisan golongan itu menggunakan angka Romawi. Jadi golongan 1 itu sama dengan golongan 1A. Golongan 2 itu ditulis dengan 2A. Kemudian 3A langsung beranjak ke posisi kanan. Nah, ini dia. Jadi golongan 3A itu sama dengan golongan 13. Kemudian golongan 4A
itu sama dengan golongan 14 hingga golongan 8A yaitu sama dengan golongan 18. Kemudian golongan A ini seterusnya kita sebut sebagai golongan utama. Jadi ada 8 golongan utama yaitu mulai 1A hingga 8A. Yang kedua adalah golongan transisi yang dituliskan menggunakan Romawi B, di mana letak 1B berada di posisi kanan 1B, kemudian golongan 2B, 1B di sini sama dengan golongan 11, 2B itu sama dengan golongan 12, kemudian 3B itu di sisi kiri. Ini ya, golongan 3B sama dengan 3, golongan 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Pada sistem Amerika, 8B itu terdiri dari 3 kolom, 1, 2, 3. Jadi semua unsur ini termasuk dalam golongan 8B. Namun jika kita menggunakan sistem penulisan Eropa, maka 8B ini sama dengan atau terdiri dari golongan 8, 9, 10. Nah, yang akan kita gunakan sementara ini adalah sistem penulisan Amerika, yaitu menggunakan angka Romawi. Ya, menggunakan angka Romawi. Kemudian unsur yang di bawah ini adalah unsur-unsur yang sebenarnya dia posisinya berada di transisi dalam sebelah sini. Ya. Sekarang jika kalian perhatikan urutan nomor atom, maka pojok kiri itu dimulai dengan unsur hidrogen dengan nomor atomnya 1. Kemudian nomor atom 2 letaknya di paling kanan yaitu 82. Maksud saya golongan 8A dengan nomor atom 2. Ya. Kemudian unsur nomor atom 3 yaitu litium posisinya berada di bawah hidrogen. Kemudian ke sebelah kanan dilanjutkan dengan berilium nomor atom 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi dari kiri ke kanan itu ditulis berdasarkan urutan kenaikan nomor atomnya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan pada golongan transisi ini terdapat nomor atom 57 hingga 71. Nah, unsur-unsur ini diletakkan di bagian bawah ya, karena ada beberapa unsur maka dituliskan di luar yang disebut dengan unsur transisi dalam, karena sebenarnya posisi unsur ini berada di dalam sini. Oke, mulai dari nomor 57 hingga nomor atom 71. Begitu pula dengan unsur nomor atom 89 hingga 103 itu posisinya ada di bawah sini. Oke, jadi penulisan ini dilakukan supaya tabel tampak lebih rapi dan lebih padat gitu ya. Jika jadi tidak terlalu memanjang penulisannya. Oke. Berikutnya seperti sudah saya sampaikan, dalam sistem periodik modern itu terdapat 2 bagian yang disebut dengan golongan. Golongan itu posisinya vertikal, yang kita kenal tadi dengan golongan A utama dan golongan B transisi. Untuk golongan utama itu terdapat 8 golongan mulai dari 1A hingga 8A. Untuk golongan transisi atau B juga terdapat 8 buah yaitu 1B hingga 8B. Nah, unsur yang disusun dalam satu golongan itu memiliki kemiripan sifat.
Oke, misalnya golongan 1A, itu unsurnya ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Unsur-unsur ini memiliki kemiripan sifat. Sehingga golongan 1A akan memiliki sifat yang berbeda dengan golongan yang lain. Berikutnya, untuk periode itu menunjukkan posisi baris yang horizontal, di mana periode menunjukkan kenaikan nomor atom. Dan di dalam sistem periode unsur modern itu terdapat 7 periode, yaitu periode 1 hingga periode 7. Ya, seperti kalian lihat, untuk periode 1 yang horizontal, baris pertama, itu hanya ada 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium. Untuk periode 2 ini terdapat litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Dan begitu seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimanakah hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak golongan dan periode unsur dalam sistem periodik unsur? Oke, jadi yang pertama, golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensi atau jumlah elektron di kulit terakhir, ya, elektron di kulit terakhir. Sedangkan periode itu menunjukkan jumlah kulitnya, atau periode bisa dikatakan sama dengan nomor kulit terbesar. Oke, sebagai contoh ya, di sini dalam tabel periodik unsur kita bagi menjadi 4 blok. Blok S itu terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan 1A dan 2A. Kemudian blok P itu terdiri dari golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya, kita menggunakan sistem Amerika ya, yang pakai Romawi. Sedangkan blok D itu terdiri dari semua unsur golongan transisi atau golongan B, mulai dari 1B, 2B, 3B, 4B, hingga 8B. Itu adalah blok D. Sedangkan blok F itu adalah unsur-unsur transisi dalam. Oke, diingat lagi, ada 4 macam blok pada tabel periodik unsur, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Nah, bagaimanakah hubungannya dengan letak unsur? Perhatikan, untuk blok S, konfigurasi elektronnya itu pasti diakhiri di subkulit S. Nah, jika pada subkulit S terdapat 1 elektron, maka unsur itu berada di golongan 1A. Namun, jika elektron pada subkulit S terdiri dari 2 elektron, maka unsur tersebut berada di golongan 2A. Sedangkan blok P itu jika ujung konfigurasi elektron itu berada di subkulit S dan P, di mana subkulit S dan P ini harus berada di kulit yang sama. Contoh, jika ujung konfigurasi elektronnya yaitu S2 dan P1 di kulit yang sama, maka unsur tersebut berada di golongan 3A, yaitu dengan menjumlahkan elektron di kulit S dan elektron di subkulit P. 2 tambah 1 yaitu 3A.
Jika S dan P, jika elektron di S dan P di jumlah ternyata sama dengan 4, maka unsur itu berada di golongan 4A. Dan seterusnya. Jadi blok P itu terdiri dari 3A hingga 8A. Sedangkan blok D itu terjadi jika ujung konfigurasi elektronnya terdiri dari subkulit S dan D. Ingat ya, S dan D. Namun S dan D berada di kulit yang berbeda. Nah, S dan D ini menunjukkan bahwa unsur itu berada di golongan transisi atau golongan B, dari 1B hingga 8B. Contoh, jika ujung konfigurasinya adalah NS, N itu kulit ya, S2 dan D1, nah pasti dia adalah golongan B. Berapa B? Silakan jumlahkan elektron di subkulit S dan di subkulit D, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3B. Jika jumlah S dan D sama dengan 4, berarti dia golongan 4B. 2 tambah 3, 5B. Begitu seterusnya. Ya. Jika nanti S dan D jika dijumlahkan itu sama dengan 8, 9, atau 10, maka tiga-tiganya akan masuk golongan 8B. Jika S dan D ditambah itu sama dengan 11, nah 11 ini menunjukkan dia golongan 1B. Jika ditambah nanti sama dengan 12, maka dia masuk golongan 2B. Oke, berikutnya Ibu berikan contoh. Tentukan letak golongan dan periode unsur-unsur berikut ini: natrium, selenium, dan skandium. Oke, langkah pertama, silahkan tentukanlah konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Misalnya natrium 11, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ingat, golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Kalian perhatikan, kulit terluarnya adalah kulit ketiga, ya kan? Di dalam kulit ketiga hanya ada satu subkulit, yaitu subkulit S. Maka dapat dipastikan unsur ini berada di blok S. Ya, berada di blok S. Golongan berapa? Kalian cek. Ternyata jumlah elektronnya hanya 1, maka dia masuk golongan 1A. Bagaimana dengan periode? Periode itu sama dengan kulit terbesarnya atau nomor kulit terbesar, yaitu kulit ketiga. Maka bisa kita simpulkan natrium berada di golongan 1A periode ketiga. Coba kita cek. Kita cek kembali. Natrium. Ya, ini dia. Dia berada di golongan 1A periode ke-3. Maaf, sebentar. Oke, natrium berada di golongan 1A dan di periode ke-3. Gitu. Berikutnya. Unsur selenium dengan nomor atom 32. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, dan seterusnya hingga 4P4. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kulit terluar itu posisinya adalah kulit keempat, ya kan? Kulit 4 itu terletak lebih di luar, ya, terluar daripada kulit 3. Nah, perhatikan di sini. Pada kulit keempat itu ada 2 subkulit, yaitu S dan P. Maka unsur ini berada
di golongan atau berada di blok P. Jadi blok P itu jika ujungnya ada subkulit P. Nah, perhatikan pada subkulit P ini kan di kulit keempat. Kalian perhatikan ternyata pada kulit 4 selain P juga ada S. Maka dapat kita pastikan unsur selenium berada di golongan A, yaitu di blok P. Di golongan keberapa? Silahkan jumlahkan elektron di S dan elektron di P. 2 tambah 4 sama dengan 6A. Sedangkan periode, kalian lihat jumlah kulit yang terbesar yaitu kulit 4. Maka selenium berada di golongan 6A, periode 4. Kita cek selenium. Oke, perhatikan di sini. Selenium ini dia berada di golongan 6A ya, ini selenium 6A. Kita lihat periodenya, periode ke-4. Golongan 6A, periode 4. Begitu ya. Yang terakhir yaitu skandium 21. Kita cari konfigurasinya 1s2 dan seterusnya sampai 4s2 3d1. Nah, perhatikan untuk yang satu ini. Jika kalian menemukan ujung konfigurasinya berada di subkulit S dan D, maka dapat dipastikan unsur ini adalah unsur transisi atau unsur golongan B. Ya, unsur golongan B. Jadi jika kalian menemukan S dan D pada ujung konfigurasi dapat dipastikan dia adalah golongan B. Berapa B? Silakan kalian jumlahkan antara elektron di subkulit S dan elektron di subkulit D, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3, maka unsur itu berada di golongan 3B ya, di golongan 3B. Kemudian untuk periode sama dengan kulit terbesarnya, kalian pilih kulit terbesarnya adalah kulit ke-4. Maka kesimpulannya skandium berada di golongan 3B periode 4. Kita cek skandium. Nah, ini dia berada di golongan 3B di periode ke-4. Begitu ya. Jadi kesimpulannya dengan menentukan konfigurasi elektron, kalian bisa juga menentukan di manakah letak unsur tersebut berada dalam sistem periodik dengan mengetahui golongan dan periode. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, silahkan kalian coba 3 latihan soal ini. Tentukanlah letak golongan dan periode unsur-unsur berikut ini dengan menggunakan cara seperti yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalian bisa tanyakan via WA atau timeline di e-learning jika ada pertanyaan. Untuk tugas bisa kalian kumpulkan nanti di KI 3. Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.